Halo, di video hari ini saya akan menunjukkan cara mengatur Motorola Razr 60 Anda. Seperti yang Anda lihat di sini, saya memegang ponselnya. Jika belum menyala, Anda perlu menyalakannya dengan menekan dan menahan tombol daya ini. Kemudian Anda akan melihat layar ini di mana Anda dapat memilih bahasa. Jika Anda ingin mengubahnya, cukup klik dan atur ke bahasa lain. Anda juga dapat menyesuaikan beberapa pengaturan visual seperti mengubah teks dan ukuran tampilan, mengaktifkan pembesaran, pilih untuk berbicara atau talkback, dan Anda juga dapat melakukan panggilan darurat meskipun ponsel belum diatur. Sekarang mari kita klik mulai untuk memulai perjalanan pengaturan kita. Sekarang ia menanyakan apakah Anda ingin melakukan pengaturan menggunakan perangkat lain. Jika Anda memiliki ponsel lama, Anda bisa menggunakannya. Ini bisa berupa ponsel Android atau iPhone atau iPad, dan itu akan menyalin pengaturan, akun, aplikasi, dan segalanya secara otomatis. Tapi, sini akan menunjukkan kepada Anda proses lengkapnya, cara harus melakukannya secara manual. Jadi, mari kita hubungkan ke Wi-Fi. Pilih jaringan Wi-Fi yang ingin Anda hubungkan. Anda juga bisa melewatinya, tapi ya itu terserah Anda. Tapi menghubungkan ke Wi-Fi akan memberi Anda lebih banyak opsi terkait apa yang bisa Anda lakukan dengan perangkat Anda selama pengaturan. Jadi Anda tidak perlu melakukan semua itu nanti karena bagaimanapun juga Anda akan terhubung ke Wi-Fi nantinya. Nah, ada beberapa pengaturan di sini. Anda dapat mengoptimalkan penggunaan baterai Anda, Anda dapat mengaktifkan dukungan perangkat yang ditingkatkan, Anda dapat mengirim data diagnostik ke Motorola. Anda juga dapat mengaktifkan pembaruan perangkat lunak otomatis, lalu Anda dapat mengeklik terima dan lanjutkan. Loadingnya butuh waktu, jadi saya akan kembali sebentar lagi. Sekarang pilih apakah Anda menyiapkan ponsel ini untuk diri sendiri atau untuk anak Anda. Jika Anda memilih untuk anak, langkahnya akan sedikit berbeda. Saya akan mengaturnya untuk diri sendiri, jadi ikuti langkah ini jika Anda melakukan hal yang sama. Oke. Dan sekarang seperti yang Anda lihat, ini meminta Anda untuk masuk ke akun Google Anda. Anda juga bisa melewatinya, tetapi Anda akan memerlukan akun Google agar Google Play Store berfungsi, dan untuk layanan Google temukan perangkat saya jika Anda kehilangan perangkat Anda. Anda bisa melacaknya, menghapusnya, atau melakukan hal lainnya. Jadi saya sarankan untuk masuk. Jika Anda belum memiliki akun, klik buat akun. Saya sudah memilikinya, jadi saya hanya akan memasukkan alamat email atau nomor telepon yang terkait dengan akun tersebut, lalu kata sandinya yang akan saya lakukan, dan itu Anda akan melihat saya sebentar lagi. Sekarang mari kita klik berikutnya setelah kata sandi dimasukkan. Sekarang Anda perlu menyetujui persyaratan layanan Google Play, dan kebijakan privasi agar bisa menambahkan akun tersebut. Jadi saya setuju. Anda juga bisa membacanya dengan mengeklik pada teks berwarna biru di sana. Sekarang mungkin perlu memuat sebentar. Lalu Anda mungkin ingin memasukkan kartu SIM ke ponsel Anda atau memasang eSIM. Jika Anda ingin memasang eSIM, Anda bisa mengeklik siapkan eSIM. Lalu kemungkinan besar Anda perlu memindai kode QR yang disediakan oleh penyedia layanan Anda, dan itu akan menyiapkan eSIM. Atau untuk memasukkan kartu SIM, kemungkinan besar letaknya di suatu tempat di sini. Ya, di sisi kiri ponsel terdapat baki kartu SIM ini. Anda perlu memasukkan pena atau jarum ke dalamnya agar bisa mengeluarkan baki tersebut dan memasukkan kartu SIM ke dalamnya. Itu format nano SIM, jadi kartu SIM yang sangat kecil ini, dan itu akan memungkinkan Anda menggunakan jaringan. Tapi saya akan melewatkannya untuk saat ini.
Anda selalu bisa melakukannya nanti di pengaturan untuk eSIM atau cukup masukkan kartu SIM secara fisik kapan saja nanti. Sekarang PIN untuk membuka kunci ponsel Anda. Anda bisa mengatur PIN M untuk melindungi data Anda. Anda juga bisa mengeklik opsi buka kunci lainnya dan alih-alih PIN Anda bisa memasukkan kata sandi yang selain angka juga memungkinkan Anda memasukkan huruf dan karakter khusus, simbol-simbol khusus, dan pola yang paling saya sukai. Ini bukan opsi yang paling aman, tapi saya memang menyukainya karena ini cara tercepat untuk membuka kunci ponsel Anda. Anda cukup menggambar pola dengan menghubungkan 4 titik dalam bentuk apapun. Tentu saja bisa rumit. Anda bisa melakukan sesuatu seperti itu. Tapi, saya punya yang sangat sederhana. Mari kita klik berikutnya. Sekarang, Anda bisa mengatur sidik jari di ponsel Anda agar bisa membukanya dengan sidik jari Anda. Jadi mari kita lakukan. Anda juga bisa melewatinya, tapi saya akan klik atur. Anda bisa mengaktifkan opsi sentuh untuk membuka kunci, yang berarti Anda tidak perlu menekan tombol daya untuk membuka kunci. Anda cukup menyentuhnya sehingga ponsel membaca sidik jari Anda dan langsung menyalakan ponsel. Sensor sidik jari terletak di tombol daya, jadi Anda cukup ketuk tombol daya untuk memulai, lepaskan, lalu ketuk dan lepaskan beberapa kali. Ingatlah untuk menggeser jari Anda sedikit di antara setiap pemindaian agar bisa memindai seluruh area jari Anda. Anda juga bisa di tengah-tengah pemindaian, Anda bisa menyesuaikan posisi jari Anda untuk mencoba posisi yang berbeda. Dan sekarang sidik jari sudah ditambahkan. Anda bisa menambahkan lagi jika mau atau klik selesai. Sekarang, perangkat menanyakan apakah Anda ingin menyalin aplikasi dan data dari perangkat sebelumnya atau dari akun Google Anda. Jika ya, Anda bisa klik berikutnya. Saya tidak ingin, jadi saya akan klik lewati. Namun saat Anda klik berikutnya, Anda akan diminta untuk menghubungkan perangkat lama Anda, atau Anda akan memiliki opsi untuk menyatakan bahwa Anda tidak membawa perangkat tersebut, lalu perangkat akan memberi Anda opsi untuk memulihkan cadangan dari akun Google Anda. Saya akan klik lakukan nanti. Mungkin perangkat akan menanyakan lagi setelah saya selesai mengatur ponsel jika saya benar-benar yakin. Jadi, sekarang Anda dapat mengaktifkan penggunaan lokasi, pemindaian, jaringan Wi-Fi, dan hal-hal semacam itu, mengizinkan verifikasi nomor telepon, menggunakan biometrik untuk memverifikasi pembelian, seperti aplikasi berbayar, dan konten lainnya di Google Play Store. Aktifkan fitur sidik jari untuk verifikasi pembelian atau nonaktifkan jika ingin menggunakan kata sandi akun Google. Anda juga bisa mengatur pengiriman data penggunaan dan diagnostik ke Google. Sekarang, Anda bisa mencadangkan foto, video, dan data lainnya di perangkat Anda. Anda bisa mengaktifkan pencadangan tersebut. Dan jika Anda tidak yakin apakah harus melakukannya atau tidak, saya sarankan untuk melakukannya. Jika terjadi sesuatu pada ponsel Anda bisa memulihkan data tersebut di perangkat baru. Jadi saya sarankan untuk melakukannya. Sekarang Anda bisa memilih browser dan mesin pencari Anda. Sepertinya itu hanya muncul di Uni Eropa. Saat saya klik berikutnya, itu akan menanyakan browser apa yang ingin saya gunakan, dan rekomendasi saya adalah Opera, Firefox, Google Chrome, dan saya akan menyarankan Brave. Saya sendiri menggunakan Google Chrome, tapi silakan pilih mana saja yang Anda suka tentu saja. Dan kemudian mesin pencari juga ada yang berbeda. Rekomendasi saya selalu Google saja, tapi jika Anda ingin yang lain, silakan pilih juga. Kemudian ia menanyakan apakah saya ingin melanjutkan pengaturan, yang berarti melakukan beberapa hal lain, menjawab beberapa pertanyaan lain, atau apakah saya ingin keluar dan mendapatkan pengingat tentang itu. Dan jangan saya akan sendiri lanjutannya. Karena saya udah melakukan dari pengaturan, saya ingin menyelesaikan semuanya. Jadi ia menanyakan apakah saya ingin mengizinkan kontak di ponsel saya, orang-orang yang tersimpan di kontak saya, jika mereka juga memiliki ponsel Android, dan mereka berada di dekat saya,
untuk berbagi foto, file, dan hal lainnya menggunakan Quick Share. Ini seperti AirDrop di ponsel Android, tapi hanya berfungsi hanya di antara ini seperti AirDrop di iPhone dan hanya berfungsi di ponsel Android. Jadi Anda bisa mengaktifkannya atau tidak. Saya akan mengaktifkannya. Menurut saya itu fitur yang hebat. Lalu Anda bisa klik lanjutkan dan ia akan menanyakan apakah Anda ingin menyalakan Hey Google untuk Gemini. Gemini adalah asisten Anda, asisten AI yang bekerja seperti Google Assistant sebelumnya, tapi sekarang lebih baik. Dan Hey Google Browse adalah fitur yang mengaktifkan Gemini secara otomatis tanpa Anda perlu menekan tombol apapun, membuka aplikasi atau hal lainnya. Anda cukup menggunakan Hey Google dengan terlantang dan itu akan membuat Gemini secara hands-free. Jadi jika Anda mau, Anda bisa menyalakannya. Lalu ia mungkin juga akan meminta voice match nanti, yang artinya jika Anda setuju untuk mengatur voice match, Anda perlu mengucapkan 4 frasa dengan lantang agar Gemini mempelajari suara Anda dan hanya bereaksi terhadap suara Anda atau suara yang mirip, tapi biasanya terhadap suara Anda, tentu saja. Sekarang Anda juga bisa mengatur Google Pay, yang artinya Anda bisa menambahkan kartu pembayaran seluler Anda ke ponsel. Jadi nanti Anda cukup menempelkan ponsel ke alat pembaca dan membayar dengan Google Pay. Saya akan melewatkannya untuk saat ini, tapi silakan atur jika Anda mau. Lalu ada beberapa aplikasi tambahan yang akan diunduh dan saya lihat saya tidak punya pilihan untuk melewatkannya. Jadi mungkin saya perlu menghapusnya nanti jika saya tidak butuh Viva Heroes atau aplikasi lain dari sini. Mari kita klik OK sekarang. Oke. Sekarang dia menanyakan apakah saya ingin mendaftar buletin dari Motorola. Saya akan melewatkannya. Silakan lakukan jika mau. Klik tidak, terima kasih. Sekarang dia memberitahu Anda bahwa sangat penting untuk tidak melepas pelindung layar bawaan atau menggunakan pelindung layar pihak ketiga manapun. Karena itu akan merusak layarnya. Karena ini bisa dilipat. Jadi sejujurnya cukup mudah untuk rusak. Sekarang hal-hal berikutnya ada juga beberapa hal yang harus Anda baca sebelum mulai menggunakan ponsel Anda. Lalu Anda bisa memilih apakah Anda ingin menggunakan tombol di bagian bawah atau gestur. Tombol-tombolnya adalah 3 tombol ini. Anda juga bisa menukar urutannya. Saya memang suka urutan yang ditukar seperti itu. Tapi Anda juga bisa menggunakan gestur. Bahkan ada animasi yang menunjukkannya kepada Anda. Saya rasa saya akan menggunakan gestur, tapi menurut saya tombol lebih mudah, jadi silakan pilih tombol juga. Lalu Anda bisa memilih apakah Anda ingin tema terang atau gelap atau beralih secara otomatis berdasarkan waktu. Anda juga bisa mengatur kontrol orang tua. Saya akan lewati dulu dan mari kita klik selesai. Dan sekarang ponsel Anda sudah siap. Ini juga memberi Anda beberapa opsi apa yang bisa dilakukan sebelum mulai menggunakan ponsel, tapi saya akan langsung ke layar utama dan ini dia. Pengaturan kita sudah selesai. Jadi pada dasarnya saya bisa melihat semuanya di sini. Dan ya, saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.